Assalamualaikum anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ibu mau mengabsenkan dulu ya. Siapa yang gak hadir hari ini? Semuanya hadir? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau sampah-sampah yang ada di meja, di bawah meja itu dibersihkan itu, nak. Nah, baju kamu, Rio itu dimasukkan. Nah, ini mejanya diluruskan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru. Tujuan kita mempelajari ini adalah untuk tahu adab-adab apa aja sih terhadap orang tua dan adab-adab apa aja sih terhadap guru. Yang pertama kita akan membahas tentang adab terhadap orang tua. Kita membahas terlebih dahulu yaitu adab terhadap orang tua. Adab terhadap orang tua. Allah mewajibkan bagi setiap hamba-hambanya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan Allah memposisikan berbakti kepada kedua orang tua adalah nomor 2. Nah, sebagai seorang muslim yang baik, kita harus mempunyai akhlak yang baik terhadap kedua orang tua kita. Itu adalah hal yang sangat penting anak-anak. Karena apa? Orang tua adalah orang yang pertama sekali mengajarkan kita, merawat kita, mendidik kita, dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Dan kedua orang tua juga adalah orang pertama yang mengenalkan kita kepada dunia dari kita kecil sampai kita dewasa. Dan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan Rasulullah SAW mewajibkan bagi para umatnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi begitu pentingnya kita sebagai manusia berbakti kepada kedua orang tua. Dan ada hadis juga nak yang menyatakan bahwa barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Pertama, gimana sih agar kita tahu cara berbakti kepada kedua orang tua itu yang baik? Yang pertama, kita harus menyayangi dan mencintai kedua orang tua kita. Mencintai dan menyayangi. Kita harus mencintai dan menyayangi kedua orang tua kita. Karena apa nak? Orang tua kita itu sangat berjasa kepada kita. Selama 9 bulan kita dirawat di dalam kandungan agar kita tidak kenapa-napa. Yang telah mendidik kita, yang telah mengajarkan kita cara membaca, yang mengajarkan kita cara menulis, yang mengajarkan kita cara berbicara dengan yang baik. Dan yang kedua adalah mendoakannya. Mendoakannya. Mohon maaf, siapa yang orang tuanya yang sudah wafat? Nah, jadi tugas kita sebagai anak, kita harus mendoakan kedua orang tua kita. Baik orang tua kita masih hidup ataupun yang sudah wafat ya anak-anak. Tadi pagi ada nggak kalian berdoa? Berdoa untuk kedua orang tua? Ada nggak? Ada? Alhamdulillah. Dan yang ketiga adalah menaati. Menaati perintah. Nah ini yang kadang disuruh sama orang tuanya suka ngeles. Nih kita harus menaati perintah dari orang tua. Misalnya, nak beli kecap nak. Nah itu harus segera dilaksanakan ya nak. Jangan ditunda-tunda lagi. Menaati perintahnya itu termasuk perbuatan yang mulia. Dan yang keempat adalah bertutur kata lembut. Tutur kata lembut. Adab kita terhadap kedua orang tua itu tidak boleh kita ngomong kasar di depan orang tua, apalagi sampai mencaci maki kedua orang tua kita. Allah sangat melaknat ketika kita seorang hambanya tidak berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang kelima adalah lemah lembut. Lemah lembut.
Arti lemah lembut ini adalah tidak kasar kepada kedua orang kita. Nah, itu tadi adalah kita membahas tentang adab terhadap orang tua. Dan ibu mau kalian mengamalkannya di rumah ya nak ya, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena apa? Allah sangat menyayangi dan mencintai seorang hambanya jika ia berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang pembahasan kedua adalah adab terhadap guru. Adab terhadap guru. Guru merupakan orang tua kedua kita setelah orang tua kita yang ada di rumah. Guru sangat berperan penting nak. Dia itu yang kedua yang mengajarkan kita juga, yang mendidik kita apa ilmu-ilmu yang dia sampaikan. Sosok guru tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita nak. Dan kita selaku murid kita harus tahu sikap apa yang kita lakukan ketika ada guru. Yang pertama, kita menghargai dan menghormatinya. Menghargai dan menghormati. Ini wajib bagi setiap siswa atau murid menghargai dan menghormati. Ketika kita menghargai dan menghormati guru, maka kehidupan kita ke depannya akan lancar, nah, akan sukses. Sukses baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah tidak mencari-cari kesalahan. Tidak mencari kesalahan. Nah, kita selaku murid, kita tidak boleh mencari kesalahan-kesalahan seorang guru atau kejelekan-kejelekan seorang guru. Tapi kita harus mencontoh yang baik dari sosok guru tersebut. Yang ketiga adalah menaatinya. Menaatinya dalam kata ini adalah kita ambil hal yang baiknya aja, yang positif. Jika seorang guru itu melakukan perbuatan maksiat, maka kita harus menjauhkannya nak. Tapi jika dia mengajarkan kita kebaikan, maka kita harus mencontohnya. Yang keempat adalah mendoakannya. Mendoakannya juga seperti adab terhadap orang tua tadi. Kita selaku murid atau siswa harus mendoakan guru kita yang telah memberi kita ilmu pengetahuan, yang telah mengajarkan kita dengan sabar, dan kita harus mendoakannya dari kejauhan pun tidak apa-apa. Di setiap sholat kita mendoakannya. Yang kelima adalah beretika atau beradab. Arti dan beretika ini beradab, misalkan ada guru di depan mengucapkan salam, itu termasuk adab terhadap guru. Ketika guru sedang lewat menyapa seperti tadi, dan ketika guru sedang jalan, sebaiknya kita tidak mendahulukan guru ketika berjalan. Nah, kita kan udah membahas tentang adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya, Kak? Nah, coba kamu Ella, ingin bertanya apa? Jadi si Ella menanyakan, apa manfaat dari kita memiliki adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru? Nah, sebelum ibu mau menjawab, ibu lemparkan dulu kepada kalian. Siapa yang ingin menjawab dari pertanyaannya si Ella tadi? Manfaat dari kita menghormati guru dan orang tua. Nah, coba kamu Rio, cintai oleh Allah. Nah, betul. Kamu coba disayangi. Iya, benar. Kamu? Oh, iya, benar. Nah, jadi ibu mau menjawab lagi dan menjelaskan dari pertanyaan si Ella tadi, manfaat apa saja sih kita kalau kita sudah berbakti kepada orang tua dan guru? Yang pertama, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dimudahkan rezeki kita nak, dilancarkan segala urusan kita nak. Dan ketiga, kita didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia tadi manfaat dari kita berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada guru. Selanjutnya, ibu mau kalian membuat 4 kelompok. Masing-masing kelompok buat hikmah dari kita adab terhadap orang tua dan hikmah dari adab terhadap guru. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan dan mengkomunikasikannya ke depan. Nanti ibu akan kasih nilai lebih siapa yang kelompok yang paling bagus menampilkannya. Udah siap anak-anak? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 udah siap? Nah, ibu mau kelompok 4 dulu yang mempresentasikannya. Nah, tadi semua kelompok udah mempresentasikannya, bagus-bagus banget. Tapi
Tapi yang lebih bagus tadi ibu nengok dari 4 kelompok yang menampilkan tadi, ibu mau kasih nilai plus kepada kelompok 3. Tepuk tangan kepada kelompok 3. Nah, ibu mau membuat kesimpulan dari materi hari ini, yaitu tentang adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru. Nah, sebelum ibu mau menyimpulkan materi ini, ibu mau menanyakan kalian kesimpulannya apa menurut kalian. Coba kamu. Ya, kamu. Ya, kamu. Ya, benar. Dan dari kesimpulan hari ini adalah kita sebagai anak harus mencintai dan menghormati, menyayangi kedua orang tua kita. Kita harus mendoakannya, kita harus merawatnya, karena Allah sangat mencintai hambanya ketika hambanya itu berbakti kepada kedua orang tua. Dan dari adab terhadap guru, kita harus menghormati dan menghargai guru tersebut, mendoakannya, dan juga tidak mencari-cari kesalahannya. Sampai di sini materi tentang adab terhadap guru dan adab terhadap orang tua. Bila ibu ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.